sudah mulai kelihatan perbaikan, kenaikan investasi. Jadi secara keseluruhan sebetulnya dari aktivitas utama di tahun 2022 ini kegiatan eksplorasi maupun development itu adalah relatif naik, Mas. Tahun 2002 ini masih merupakan challenging buat kita untuk menaikkan produksi ya, daya tarik investasi, kemudian juga beralih dari energi fosil ke energi yang terbarukan gitu. Halo Sobat Medcom, ketemu lagi di Newsmaker Medcom.id, obrolan hangat one on one bersama saya Alfa Mandalika. Tahun 2021 akan segera berlalu. Kita akan segera memasuki tahun 2022. Nah, Newsmaker pekan ini secara khusus akan menyoroti sektor hulu migas di Indonesia. Mengapa? Sebab sektor migas termasuk urat nadi bergeraknya perekonomian di Indonesia. Ketersediaan migas dan infrastruktur migas sangat menentukan kelancaran pergerakan kegiatan perekonomian. Nah, seperti apa pencapaian migas di Indonesia di tahun 2021 ini, serta bagaimana proyeksi dan prospek migas di tahun 2022 untuk mengupas prediksi sektor hulu migas di tahun 2022, telah hadir bersama kita Bapak Taslim Yunus, selaku Sekretaris SKK Migas. Selamat sore Pak Taslim. Baik Pak Taslim, sebelum kita menatap tahun depan nih Pak, kita mungkin bisa mereview sedikit tahun 2021 nih Pak. Seperti yang saya singgung tadi Pak di awal, kalau bicara migas, publik selalu bertanya soal lifting migas. Tahun 2021 ini, meski di tengah kondisi pandemi COVID-19, namun lifting migas di Indonesia sudah hampir memenuhi target nih Pak. Lifting minyak misalnya dari target 705.000 barrel per hari, hingga September tercapai 661.000 barrel per hari nih Pak. Nah, Pak Taslim bisa dijelaskan ke publik Pak, di balik sukses mendekati target lifting minyak 705.000 barrel per hari di tengah pandemi COVID-19 ini seperti apa Pak Taslim? Silakan. Baik Mas, jadi kalau kita lihat tahun 2021 kita masih berhadapan dengan pandemi COVID ya. Dan ini juga akan mengakibatkan kepada beberapa pekerjaan yang sudah kita laksanakan tapi tidak bisa dilaksanakan. Kemudian juga beberapa sumur yang harusnya kita lakukan, tapi juga terkendala karena beberapa standar prosedur yang harus dilakukan, terutama adalah terkait dengan manusia, sumber daya manusia gitu. Di samping itu juga beberapa proyek yang mestinya harus selesai tahun 2021 seperti Tangguh Tren 3, kemudian juga beberapa lapangan gas di Cepu juga tertunda dan ini akan menyebabkan penurunan dari target yang sudah kita tetapkan. Sehingga secara keseluruhan memang lifting sampai hari ini itu adalah sekitar 660.000 barrel per hari dan ini mungkin juga sedikit di bawah target yang sudah kita tetapkan. Sebaliknya gas juga sedikit di bawah target, 97% dari target, dan ini juga daya serap gas yang juga berkurang terkait dengan COVID yang kita alami. Mungkin itu Mas yang sebagai gambaran singkatnya. Baik Pak Taslim, berdasarkan data SKK Migas nih Pak, di tahun 2020 saat pandemi merebak, konsumsi migas global seluruh dunia turun nih Pak. Nah, ini bisa dikatakan juga penurunan terbesar sejak Perang Dunia Kedua nih Pak. Nah, bagaimana dengan tahun 2021 ini Pak Taslim? Apakah konsumsi migas global sudah membaik? Dan seperti apa situasi di Indonesia sepanjang tahun 2021 nih Pak? Apakah konsumsi migas sudah normal kembali Pak? Kalau tahun 2021 masih
turun belum membaik ya. Kita melihat yang menarik itu adalah energi baru terbarukan itu yang cukup naik tajam ya. Tapi kalau minyak, gas, kemudian juga batu bara itu adalah mengalami penurunan yang cukup signifikan gitu. Baik Pak, nah Pak Taslim bisa dijelaskan nggak nih Pak secara umum, seperti apa nih Pak kinerja industri hulu migas di Indonesia di tahun 2021 ini Pak, berdasarkan data-data yang ada di SKK Migas Pak? Ya memang kalau kita lihat dari beberapa program ya, seperti sumur eksplorasi, kemudian sumur development itu tidak bisa dilaksanakan seluruhnya karena pertama adalah karena COVID ya, kemudian juga walkover dan well service juga lebih rendah daripada yang kita rencanakan. Nah, sehingga keseluruhan itu adalah mengakibatkan lifting minyak dan gas itu sedikit di bawah target APBN gitu. Nah, di samping itu juga kita melihat beberapa proyek yang diharapkan on stream pada tahun 2021 ini juga mundur, terutama adalah dari Tangguh Tren 3 dan juga di lapangan Cepu, gas di lapangan Cepu gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan beberapa penyebab tidak tercapainya lifting pada tahun 2021 ini. Baik untuk minyak dan gas. Oke, baik Pak Taslim. Kita mulai masuk ke proyeksi 2022 nih Pak. Kita mulai dari proyeksi investasi kegiatan di hulu migas 2022. Untuk membangun sumur baru migas, Indonesia menargetkan sebesar 22,59 miliar US dollar atau sekitar 323 triliun ya Pak. Nah, berdasarkan proyeksi SKK Migas nih Pak, seperti apa nih Pak sambutan operator migas dunia menyambut 2022 nanti Pak? Seperti apa daya tarik investasi 323 triliun di sektor migas ini di mata operator migas dunia nih Pak? Ya, sampai hari ini kita membahas work program dan budget tahun 2022, itu investasi itu baru tercapai 13,25 miliar US dollar gitu. Sedikit lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2021 hanya 10,55 miliar US dollar gitu. Jadi ada sudah mulai kelihatan perbaikan kenaikan investasi dari 2021 ke 2022 sebesar 34,4%, Mas. Oke, baik, ada kenaikan ya Pak ya? Ya. Baik, lalu Pak Taslim untuk mencapai target investasi 323 triliun nih Pak, pemerintah kan akan melakukan penawaran wilayah kerja migas pada tahun 2022, mencakup 12 wilayah kerja migas ya Pak ya. Nah, 12 wilayah kerja migas di tahun 2022 nanti sumur baru semua atau termasuk pengembangan lokasi existing nih Pak Taslim? Ya, kalau wilayah kerja baru tentunya yang baru ya, belum tentu ada sumur yang ada di situ gitu. Mungkin dalam tahap ya eksplorasi, kemudian melakukan seismik, kemudian melakukan pemboran eksplorasi. Itu yang normal dilakukan kalau wilayah kerja baru gitu. Tapi kalau wilayah kerja extension, nah ini mungkin kita sudah melakukan development drilling dan lain sebagainya seperti halnya terjadi di wilayah kerja Rokan gitu, Mas. Baik Pak, nah kita masuk nih Pak ke eksplorasi gas nih Pak. Pemerintah kan mencanangkan target di tahun 2022 nanti 66% dari total produksi gas Indonesia akan dipakai untuk konsumsi dalam negeri nih Pak. Nah, akan seperti apa nih Pak Taslim gambarannya gairah eksplorasi gas di tahun 2022 nanti Pak? Mengingat harga gas dunia kan juga terus meningkat ya Pak ya? Ya, jadi kalau kita lihat aktivitas utama pertama untuk eksplorasi itu adalah seismik 2D ya. Seismik 2D ini di tahun 2021 2.499 km, di tahun 2022 ini adalah 3.047 km, artinya naik 22%. Jadi di samping itu juga seismik 3D, ini khusus untuk pengembangan lapangan. Ini juga di tahun 2021 itu 1121 km persegi. Di tahun 2022 ini adalah 4.305 km persegi atau naik sebesar 284%. Ya. Kemudian development drilling itu tahun 2021 itu adalah 2.520, sedangkan di tahun 2022 ini naik sekitar 800 lebih atau 52% kenaikannya.
Kemudian juga exploration drilling yang sekarang itu 36 sumur, di tahun 2022 sedikit turun 8%, 33 sumur. Samping itu juga workover juga naik dari 548 pekerjaan menjadi 581 pekerjaan atau naik 6%. Kemudian juga well service dari 22.361 kegiatan naik menjadi 29.582 kegiatan atau 32%. Jadi secara keseluruhan sebetulnya dari aktivitas utama di tahun 2022 ini kegiatan eksplorasi maupun development itu adalah relatif naik, Mas. Oke, baik. Pak Taslim, nah Pak Taslim berdasarkan hasil rapat kerja dengan Komisi 7 DPR RI ini Pak, target lifting migas tahun 2022 dipatok sebesar 703.000 barrel per hari nih Pak. Nah, seperti apa Pak Taslim menilai target lifting migas di tahun 2022, Pak? Tahun 2002 ini masih merupakan challenging buat kita untuk menaikkan produksi ya. Terutama kita masih mengandalkan kepada lapangan-lapangan tua. Sedangkan lapangan tua itu kita tahu untuk menahan laju penurunannya cukup susah gitu ya. Tapi kita berusaha sekuat tenaga untuk berusaha mencapai target yang sudah ditetapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Baik Pak Taslim. Nah Pak Taslim, kita masuk ke tantangan industri hulu migas di tahun 2022 nih Pak. PR di tahun 2022 adalah tentang kepastian hukum, soal data, kemudian juga kebijakan fiskal dan insentif. Nah apakah PR hulu migas ini sudah mulai ada titik terang nih Pak? Melakukan perbaikan memasuki tahun 2022 ini Pak? Ya memang seperti hanya kepastian hukum ya, memang rencana Undang-Undang Migas merupakan yang cukup membantu meningkatkan kepastian hukum dalam berinvestasi di Indonesia, khususnya untuk oil and gas ini gitu. Nah ini sebetulnya ranah dari DPR dan pemerintah. Kami dari SKK Migas siap melaksanakan apa yang diputuskan oleh Badan Legislasi dan pemerintah gitu. Di samping itu untuk juga insentif, sebetulnya pemerintah sudah banyak mengeluarkan insentif kepada wilayah-wilayah kerja yang dapat meningkatkan aktivitasnya gitu ya. Seperti misalnya ada pajak, kemudian non fiskal juga gitu. Jadi tahap demi tahap sebetulnya pemerintah sudah memberikan insentif, tapi kita berusaha terus memberikan competitiveness yang baik di regional ini gitu, Mas. Oke, baik Pak Taslim. Mungkin tantangan lain muncul juga di tahun 2021 ini Pak. Operator minyak raksasa juga ada yang tidak memperpanjang kontraknya nih Pak. Nah, setelah kita diskusikan tadi PR yang kita diskusikan tadi Pak, apakah itulah penyebab raksasa migas dunia belum tertarik mengeksplorasi sumur migas baru di Indonesia atau seperti apa Pak? Sebetulnya kombinasi dari daya tarik investasi, kemudian juga beralih dari energi fosil ke energi yang terbarukan gitu Mas. Jadi ini mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap kegiatan investasi untuk perusahaan-perusahaan besar di dunia gitu. Mereka merubah portfolionya dari oil and gas kemudian menjadi energi baru dan terbarukan. Nah ini juga akan berdampak kepada kegiatan investasi di Indonesia gitu. Oke, baik Pak Taslim. Terakhir Pak, salah satu tantangan besar sektor hulu migas adalah defisit neraca minyak yang terus melebar nih Pak. Produksi belum setinggi konsumsi nih. Nah, jelas sekali nih Pak, strategi di Indonesia untuk mengecilkan defisit minyak adalah dengan mencanangkan target 1 juta barrel per hari pada tahun 2030 nih Pak. Nah, SKK Migas menghitung butuh investasi sebesar 160 miliar dolar atau sebesar 2.700 triliun untuk mencapai target 1 juta barrel di tahun 2030 nih Pak. Nah Pak Taslim, seperti apa nih peluang progres 1 juta barrel di tahun 2022 nanti nih Pak Taslim? Semakin menemukan momentumnya atau tantangan masih cukup besar nih Pak menuju 1 juta barrel per hari itu Pak Taslim? Silakan Pak. Ya, memang tantangannya cukup besar, terutama dari minat investasi di kegiatan hulu minyak dan gas ini ya. Di samping juga daya tarik dari kegiatan hulu migas ini di antara beberapa negara di region ini gitu. Nah, kami berupaya sekuat tenaga untuk memperbaiki daya tarik investasi, kemudian juga
memberikan daya saing yang tinggi, sehingga minat dari investasi ini akan lebih tinggi. Tidak hanya dari luar negeri, tetapi juga kita lihat dari dalam negeri juga, gitu. Seperti halnya Medco melakukan farm in di beberapa blok gitu ya. Kemudian juga ada beberapa perusahaan minyak yang nasional juga, yang Pertamina khususnya, yang juga meningkatkan investasinya di kegiatan ini gitu. Jadi kita tidak hanya mengandalkan dari luar negeri, tetapi kita juga memanfaatkan pemain-pemain nasional, BUMN, dan kemudian juga swasta nasional gitu. Baik, terima kasih Pak Taslim atas waktunya dalam perbincangan kita pada sore hari ini, Pak. Sehat-sehat selalu ya, Pak. Ya, terima kasih, Mas. Ya, demikian Newsmaker pekan ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan narasumber dan topik menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa.